Jakarta, bulan Ramadan tahun 2025. Siang itu, matahari membakar aspal Jalan Sudirman, dan aku, Arman Wiratama, 35 tahun, CEO Wiratek, berjalan seperti bayangan di tengah lautan manusia yang tergesa-gesa. Tak seorang pun tahu bahwa hanya dalam hitungan menit, aku akan tersungkur tepat di jantung jalanan yang selama ini kubanggakan sebagai urat nadi ekonomi kota ini. Aku pernah berpikir diriku tak terkalahkan. Aku pernah berkata pada karyawanku, tekanan hanyalah bahan bakar bagi orang sukses. Namun, pada hari itu, justru tekananlah yang membunuhku, dengan cara yang tak bisa diselamatkan oleh satupun laporan keuangan, satupun angka, apalagi satupun lencana kehormatan. Pagi itu, aku baru saja kehilangan kontrak terbesar dalam sejarah perusahaan. 700 miliar rupiah menguap hanya dalam 45 menit rapat dengan sebuah konglomerat Jepang. Ketika aku berdiri untuk bersalaman, Tanaka-san hanya menunduk ringan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu segalanya telah berakhir. Aku tak lagi merasakan kepercayaan diri seorang CEO, yang kurasakan hanyalah detak jantung yang berpacu kencang di dalam dada, seolah ada yang mencekik napasku. Saat aku melangkah keluar dari ruang rapat, ponselku bergetar tanpa henti. Nama yang tertera di layar membuatku terhenyak. Puskesmas, Rumah Sakit Medistra. Suara dokter di ujung telepon terdengar tenang namun mendesak. Bapak Arman Wiratama? Kami dari RS Medistra. Ibu Ratih baru saja dibawa ke ICU. Beliau kena serangan stroke. Kondisi kritis. Aku terpaku. Ratusan suara gaduh memenuhi kepalaku, tapi aku tak lagi mendengar apapun kecuali bunyi bip yang memanjang. Dengan langkah gontai, aku meninggalkan gedung, mengabaikan panggilan asisten di belakangku. Jakarta di tengah hari Ramadan terasa berat seperti selimut lembab yang menyelimuti kota. Bau asap kendaraan, debu jalanan, dan hawa panas berpadu membuat kepalaku pusing. Aku berjalan kaki, padahal mobil pribadiku terparkir di bawah lobi. Mungkin aku takut berada di ruang tertutup. Tempat segala sesuatu, mulai dari kontrak yang gagal hingga bayangan ibuku di ranjang rumah sakit, akan terasa lebih nyata dari sebelumnya. Aku pernah yakin aku adalah orang yang bisa mengendalikan segalanya. Karyawan, waktu, angka, pasar. Tapi tak seorang pun bisa mengendalikan takdir. 1 detik sebelumnya, aku adalah Arman Wiratama, CEO tersukses di Asia Tenggara di bawah 40 tahun. 1 detik setelahnya, aku hanyalah seorang anak laki-laki yang tak berdaya saat ibunya berada di antara batas hidup dan mati. Aku berusaha memanggil sopir, tapi tanganku gemetar hingga tak mampu menekan nomor. Keringat mengucur, membasahi kerah kemeja. Mataku mengabur. Semuanya berputar. Aku hanya sempat berpikir, tidak, aku tidak boleh tumbang sekarang. Aku masih punya ibu. Lalu seluruh dunia di hadapanku menjadi gelap gulita. Ketika aku sadar, atau lebih tepatnya merasakan sedikit sisa kesadaran, hal pertama yang kulihat bukanlah cahaya, melainkan suara lembut di telingaku. Om. Om jangan tidur. Om masih bisa napas. Aku panggil ambulans ya. Sebuah tangan kecil diletakkan di dadaku, terasa hangat dan bergetar. Aku tidak bisa melihat wajah anak laki-laki itu dengan jelas, hanya melihat cahaya matahari menyinari pipinya dan mata bulat yang berkilauan penuh kekhawatiran. Suara itu begitu jernih hingga membuat jantungku berdetak kembali. Anak itu memungut ponselku, menekan nomor 115. Ada orang pingsan di Jalan Sudirman, Pak. Cepat datang. Aku mendengar suara sirin ambulans dari kejauhan, bercampur dengan bisikan orang-orang di sekitarnya. CEO apa-apaan pingsan di jalan? Pasti mabuk, orang kaya begitu kadang aneh. Tak seorang pun tahu bahwa di tengah keramaian itu hanya ada satu anak kecil tak dikenal yang melihatku bukan sebagai orang kaya yang menjijikan, melainkan sebagai manusia yang butuh diselamatkan. Aku samar-samar merasakan tubuhku diangkat, dipindahkan ke dalam ambulans.
Di tengah bunyi alat pendeteksi detak jantung dan suara sirine yang meraung, aku kembali mendengar suara anak laki-laki itu. Om kuat ya. Mama bilang kalau orang sabar, Allah pasti tolong. Aku ingin menjawab, ingin menanyakan namanya, tapi mulutku tak bisa terbuka. Hanya air mata yang menetes, menyatu dalam ketidaksadaranku. Mungkin, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan kebaikan tanpa syarat, bukan dari karyawan, mitra, atau investor, melainkan dari seorang anak asing di jalanan Jakarta. Saat ambulans melaju kencang di tengah kerumunan yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, aku melihat melalui celah kaca pintu, sinar matahari terakhir memantul di wajah anak laki-laki itu. Cahaya itu seolah menusuk menembus kegelapan di hatiku. Lalu semuanya tenggelam dalam keheningan. Ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di rumah sakit Medistra. Tempat yang selama bertahun-tahun hanya kudatangi sebagai donatur, bukan pasien. Semuanya putih bersih, lampu ruang gawat darurat menyala terang. Seorang perawat sedang berbicara pelan dengan dokter, suara wanita yang rendah namun lembut, terdengar sangat akrab. Aku ingin bertanya, tapi mulutku masih terasa berat. Dalam kebingungan, aku kembali mendengar suara anak kecil itu. Kali ini tepat di sampingku, Mama, dia bangun. Aku mencoba memutar kepalaku, melihat ke arah anak itu. Dan ketika mataku menangkap sosok wanita yang berdiri di sampingnya, jantungku serasa berhenti berdetak untuk kedua kalinya. Meskipun waktu telah berlalu 10 tahun, aku langsung mengenalinya. Mata itu, senyum itu, dan ketenangan yang familiar itu. Rania. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokanku tercekat. Rania hanya menatapku, matanya bercampur keterkejutan dan kehati-hatian. Anak laki-laki itu, Raffi. Menggandeng tangan ibunya, menoleh ke arahku, tersenyum lebar. Om, jangan takut. Mama aku suster. Dia bisa tolong Om cepat sembuh. Aku terdiam menatap ibu dan anak itu, hatiku berdebar dengan perasaan aneh. Di antara rasa sakit dan keyakinan samar, seolah takdir baru saja membuka pintu yang selama ini tak kusadari sedang kucari. Hari itu, aku, pria yang mengira bisa membeli segalanya, telah diselamatkan nyawanya oleh kebaikan tulus seorang anak tak dikenal dan ditarik kembali dari ambang batas hidup dan mati oleh seorang wanita yang kupikir telah menghilang dari hidupku. Dan tak kusangka, anak laki-laki itu, Raffi, adalah benang merah yang menghubungkanku dengan semua yang pernah hilang dariku. Jika kamu pernah menyaksikan seseorang tumbang di tengah hiruk-pikuk kehidupan tanpa ada yang berhenti, kamu akan mengerti bahwa terkadang hal yang paling dibutuhkan manusia bukanlah uang atau kekuasaan, melainkan uluran tangan di saat yang tepat. Jika kamu percaya bahwa kebaikan masih ada di tengah Jakarta yang kacau ini, tinggalkan komentar B, agar aku tahu kamu juga pernah percaya sepertiku, bahwa satu tindakan kecil bisa menyelamatkan satu nyawa. 3 hari setelah aku pingsan di Jalan Sudirman, aku membuka mata di ruangan rumah sakit yang serba putih, cahaya dingin menyorot langsung ke langit-langit. Perasaan pertama bukanlah rasa sakit, melainkan kekosongan. Seolah sebagian dari diriku telah diambil, menyisakan ruang hampa yang menggema dengan bunyi bip alat pendeteksi detak jantung. Aku mendengar suara seseorang berbicara pelan. Tang Liu Truyendik, tekanan darahnya masih rendah. Suara itu, aku sangat mengenalnya, tapi juga tidak berani mempercayai telingaku. Ketika aku menoleh, dia berdiri di sana, baju blus putihnya sedikit kusut, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tampak lelah, namun matanya bersinar aneh. Rania Dewantara. Wanita yang kupikir telah menghilang dari hidupku 10 tahun lalu. Jantungku berdebar kencang, setiap detaknya terasa seperti benturan di rongga dada. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapnya lama. 10 tahun? Tapi pada saat itu semua kenangan serasa kembali membanjiri. Aula besar di Yogyakarta, seminar tentang teknologi kesehatan, suara hujan malam itu, dan mata lembutnya saat berkata, "Jika suatu hari kamu sukses, jangan lupa dari mana kamu memulai."
Aku telah berjanji akan menghubunginya kembali, berjanji akan bertemu setelah perjalanan bisnis, tapi kemudian semuanya menghilang tanpa kata perpisahan. Aku pernah meyakinkan diriku bahwa mungkin dia tidak membutuhkanku lagi. Tapi kini, ketika melihatnya berdiri di sini, dengan tubuh dan jiwa, tangannya sedikit gemetar saat memeriksa selang infus, aku menyadari bahwa aku tidak pernah lupa. Pintu kamar terbuka. Seorang anak laki-laki masuk. Sosoknya kurus, wajahnya bersinar. Ketika dia tersenyum, aku merasa seolah hatiku baru saja menyentuh sesuatu yang sangat akrab. Om sudah lebih baik, aku yang panggil ambulans waktu itu. Aku langsung mengenalinya. Mata yang bersinar, suara yang rendah namun lembut. Dialah anak yang menyelamatkanku di jalan. Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, mungkin Om tidak akan melihat matahari hari ini. Anak itu tersenyum cerah, lalu berlari mendekat dan menggenggam tangan Rania. Mama, Omnya udah bangun. Aku tersentak. Mama? Itu adalah kata yang singkat. Tetapi ketika diucapkan dari mulut anak itu membuat hatiku terasa sakit. Aku menatap ibu dan anak itu, dan menyadari ada kemiripan yang aneh. Mata Raffi, jernih, dalam, dan bersinar, persis seperti mataku di cermin saat aku berusia 20 tahun. Rania menghindari pandanganku, suaranya tenang. Jangan banyak bicara, Mas. Dokter bilang Mas perlu istirahat. Anak ini kebetulan saja ada di sana, tidak perlu berterima kasih berlebihan. Tapi aku tahu, dalam cara dia berbicara, ada sesuatu yang tertekan. Ketenangan itu adalah hal yang paling kucintai darinya, dan juga hal yang paling menyakitkan bagiku sekarang. Aku ingin bertanya, ingin mengucapkan ratusan kalimat. Kenapa kamu di sini? Bagaimana hidupmu selama 10 tahun ini? Kenapa menghilang tanpa sepatah kata pun? Tapi tenggorokanku tercekat. Hanya suara alat pendeteksi detak jantung yang menjadi jawaban. Bip, bip, bip. Sore itu ketika Rania keluar dari kamar bersama anak laki-laki itu, aku masih belum bisa mengalihkan pandangan. Raffi berbalik, melambaikan tangan ke belakang. Takatuban menggata atatari. Arahku, senyumnya polos namun menghangatkan. Pada saat itu, sebuah perasaan aneh menyusup ke hatiku. Terasa akrab, sekaligus menakutkan. Setelah mereka pergi, aku menatap langit-langit kamar, mencoba menutup mata. Tapi bayangan ibu dan anak itu terus muncul tanpa henti. Aku tidak tahu mengapa hatiku gemetar seperti itu. Sampai kenangan lama itu bangkit. Kilasan balik, Yogyakarta, 10 tahun lalu. Saat itu aku baru berusia 25 tahun. Seorang insinyur muda yang penuh ambisi menghadiri seminar teknologi kesehatan pertama dalam hidupku. Rania saat itu adalah mahasiswa perawat magang. Dia adalah orang yang membantuku menerjemahkan selama presentasi, tangannya sedikit gemetar saat memegang mikrofon, tetapi matanya bersinar terang setiap kali berbicara tentang ilmu kedokteran. Aku ingat jelas malam hujan itu kami berteduh di teras rumah tua dekat Malioboro. Dia bercerita tentang impiannya membuka klinik gratis untuk orang miskin. Aku bercerita tentang proyekku menciptakan alat kesehatan berharga murah untuk rumah sakit di daerah terpencil. Di tengah suara rintik hujan, aku berkata, jika ada orang yang membuatku percaya pada kebaikan di tengah kehidupan yang pragmatis ini, itu adalah kamu. Rania hanya tersenyum. Berujar pelan, jika Allah menghendaki, kita akan bertemu lagi. Dan kami benar-benar bertemu lagi, tapi bukan dengan cara yang kubayangkan. Ketika aku tersadar dari lamunanku, aku melihat diriku sedang mengepalkan tangan hingga berkeringat. Seorang perawat masuk untuk mengganti cairan infus. Aku bertanya padanya, wanita yang tadi, Suster Rania, bekerja di sini? Ya, dia perawat shift sore yang bertanggung jawab di area ICU. Semua orang di sini sangat menyayanginya. Dia orang yang baik, tapi sangat kuat. Aku mengangguk, tidak berkata apa-apa. Apalagi.
Setiap pujian tentangnya serasa menoreh luka di hatiku, bangga sekaligus menyesal. Sebab aku tahu akulah pria yang telah membuatnya menghilang dari Yogyakarta, membawa serta kepercayaan dan masa mudanya. Malam hari ketika lampu koridor rumah sakit meredup, aku masih belum tidur. Cahaya dari luar pintu menyinari bayangan kecil anak laki-laki yang berdiri di luar, memegang botol air untuk ibunya. Aku mendengar suara Rania berbicara pelan. "Raffi, terima kasih. Sekarang kamu pulang tidur, besok harus sekolah." "Tapi Mak, aku mau jaga Om itu. Dia baik." Rania terdiam cukup lama. Aku tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, tapi mendengar desahan napasnya. Dia orang yang Mama kenal sudah lama sekali. Suaranya pelan, rendah, dan jauh. Tapi kenapa Mama kelihatan sedih? Karena kadang Allah mempertemukan kita untuk mengingat, bukan untuk memiliki. Aku tidak tahu sejak kapan air mataku menetes. Kalimat itu bergema di kepalaku seperti doa yang dibisikkan, perlahan menyentuh sudut paling gelap dalam jiwaku. Mungkinkah pertemuan kali ini hanyalah cara Tuhan memberiku kesempatan untuk melihat kembali kesalahan masa lalu? Kesempatan bukan untuk dimaafkan, melainkan untuk belajar rendah hati. Namun, mata anak itu, suara, senyumnya, semuanya membuatku tidak bisa berdiam diri. Sebuah firasat aneh mulai terbentuk. Di antara aku, Rania, dan anak itu, ada ikatan tak terlihat yang tak bisa diputus oleh akal sehat. Malam itu, aku melihat keluar melalui jendela kamar. Di luar, Jakarta masih hujan ringan. Setiap tetes jatuh di atap seng terdengar lop-lop-lop, seperti detak jantungku sendiri yang melambat. Dalam cahaya lampu kuning redup, bayangan ibu dan anak itu muncul samar. Seorang wanita yang pernah menjadi masa lalu, seorang anak laki-laki yang secara tak sengaja menjadi mukjizat yang menyelamatkanku. Dan aku tahu, seberapapun tahun berlalu, ada pertemuan yang bukan kebetulan. Kita menyebutnya takdir atau pengingat dari Tuhan bagi mereka yang pernah melupakan nikmatnya ketulusan. Jika itu kamu berdiri di antara batas masa lalu dan masa kini. Di satu sisi ada orang tua yang menunggumu untuk menebus kesalahan. Di sisi lain ada orang yang pernah pergi namun masih membawa cahaya Allah di matanya. Apa yang akan kamu pilih? Silakan komentari 1 jika kamu percaya. Ada orang yang dikirim untuk mengajarkan kita cara mencintai lagi. Atau 2, jika kamu masih takut untuk membuka kembali pintu lama di hatimu. Aku masih ingat betul perasaan saat meninggalkan rumah sakit hari itu. Bersyukur sekaligus gelisah. Aku berutang nyawa kepada seorang anak asing dan berutang penjelasan kepada seorang wanita yang pernah mencintaiku seumur hidupnya. Namun, mungkin hal yang membuatku tidak bisa tidur selama berhari-hari setelah itu adalah tatapan Rania saat berkata, 10 tahun Arman, aku tidak menyangka kita bisa bertemu lagi. Kalimat itu lembut, tapi di dalamnya terdapat jurang yang dalam, tempat aku merasa diriku jatuh, perlahan dan menyakitkan. 3 hari setelah keluar dari rumah sakit, aku kembali ke kantor. Dinding kaca, suara ketikan keyboard yang terus-menerus, laporan di tangan karyawan, semuanya akrab, namun seolah tidak lagi menjadi milikku. Tak seorang pun di antara mereka tahu bahwa CEO yang mereka hormati pernah pingsan di jalanan, diselamatkan oleh seorang anak tak dikenal, dan bahwa wanita yang sedang kupikirkan bukan hanya masa lalu, melainkan juga bagian dari hidup yang pernah hilang dariku. Saat menandatangani sejumlah besar dokumen, pikiranku kembali melayang pada mata Rania dan senyum anak itu, Raffi. Mata itu, aku pernah melihatnya di suatu tempat, tidak hanya sekali, di cermin setiap pagi, dalam bayangan cerminku sendiri. Aku mencoba menepis pikiran itu, tetapi hati tidak mau menurut. Malam harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi ibu. Ibu Ratih masih dalam masa pemulihan setelah stroke ringan. Beliau adalah wanita yang kuat, pernah membangun sebuah perusahaan hanya dengan kedua tangan. Semua orang menghormatinya, memanggilnya jenderal wanita di industri teknologi. Tapi bagiku, beliau selalu menjadi ibu yang tegas,
mencintai dengan cara yang terkadang aku tidak mengerti. Rumah di Menteng masih terang benderang, aroma teh jahe yang familiar tercium di udara. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Bu, aku baru saja bertemu Rania lagi. Tangan ibu terhenti. Seketika, matanya sedikit membeku. Rania yang mana? Rania Dewantara. Gadis yang kukenal di Yogyakarta 10 tahun lalu. Ibu ingat? Keheningan yang panjang menyelimuti. Ibu melepaskan cangkir teh, matanya tenang hingga terasa dingin. Kamu masih memikirkan hal itu, Arman? Ibu kira kamu sudah lupa. Aku menatapnya lurus. Bagaimana aku bisa lupa, Bu, kalau dia masih tinggal di Jakarta dan aku baru saja diselamatkan nyawanya oleh anak laki-lakinya sendiri? Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah ibu berubah ekspresi secara nyata. Apa katamu, anak laki-laki dia? Suara ibu sedikit gemetar, tapi aku tetap menjaga pandangan tenang. Ya, anak itu bernama Raffi. Dan, ibu tahu, matanya persis sepertiku. Ibu berdiri, membalikan badan, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Jangan bicara omong kosong, Arman. Tahun itu dia yang pergi tanpa sepatah kata pun. Kamu menderita selama berbulan-bulan, ibu yang menyaksikannya. Mengapa sekarang kamu menyalahkan ibu? Aku terdiam beberapa detik, lalu bertanya dengan sangat perlahan. Ibu ingat kenapa dia menghilang? Tidak ada jawaban. Hanya suara jam dinding setiap detiknya terdengar berat. Aku kembali ke ruang kerjaku, membuka laptop lama yang pernah kupakai saat masih menjadi insinyur. Aku tidak tahu apa yang mendorongku, aku hanya tahu bahwa aku harus menemukan kebenaran. Aku membuka kembali kotak surat elektronik pribadiku, alamat yang pernah kugunakan untuk menghubungi Rania 10 tahun lalu. Ratusan spam, iklan, notifikasi sistem. Aku berniat menutupnya, tapi sebuah firasat aneh membuatku mengeklik filtered messages, pesan yang tersembunyi. Dan kemudian aku melihatnya. Puluhan email, semuanya dari Rania Dewantara. Subjeknya sama, berulang kali dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Arman, aku mencarimu. Ada hal penting yang perlu kukatakan. Tolong jangan diam. Aku membuka salah satu surat secara acak. Kalimat yang muncul membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Arman, aku tidak tahu mengapa kamu tidak membalas. Aku hanya ingin memberitahu bahwa aku sedang hamil. Aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya. Layar menjadi kabur. Aku tidak tahu sudah sampai mana aku membaca. Surat-surat berikutnya adalah permohonan, lalu keputusasaan, lalu keheningan. Semuanya telah ditandai read. Sudah dibaca, namun aku tidak pernah membukanya. Aku memeriksa bagian akses sistem, dan nama yang muncul membuatku terpaku. Ratih.Wiratek, akun administrator ibuku. Aku kembali ke rumah, membawa kemarahan yang belum pernah kurasakan. Ibu masih duduk di ruang tamu, seolah tahu bahwa aku akan kembali. Apa yang ibu lakukan? Tanyaku, suaraku tercekat. Ibu hanya melakukan apa yang perlu untuk melindungi kamu. Melindungi aku dengan mencuri tahun-tahun kebahagiaanku? Beliau menatapku, matanya menyiratkan rasa takut lebih daripada kemarahan. Arman, kamu saat itu masih muda, kamu tidak mengerti. Dia hanya seorang perawat miskin. Kamu akan memulai startup, ibu tidak bisa membiarkan kamu menukar masa depanmu untuk seseorang yang tidak sekelas. Satu kelas? Aku hampir berteriak. Ibu pikir, apa yang kuinginkan dari Rania selain cinta? Ibu tidak melindungiku, ibu telah membunuh-bunuh. Bunuh anakku sendiri. Beliau menangis. Aku belum pernah melihat ibu menangis seperti itu. Ibu minta maaf, tapi ibu takut. Setelah ayahmu pergi, ibu hanya punya kamu. Ibu takut kehilangan kamu seperti kehilangan dia. Aku mundur, perasaan tercekat di tenggorokan. Semuanya seolah runtuh. Apa yang kukira ku ketahui tentang masa lalu, ternyata hanyalah sebuah gambar yang terdistorsi oleh kasih sayang yang egois. Malam itu, aku meninggalkan rumah mengendarai mobil tanpa tujuan di seluruh Jakarta.
Lampu jalan memantul di kaca mobil. Di kepalaku, ratusan pertanyaan berputar. Jika email-email itu sampai padaku, apakah aku akan berada di sisi Rania? Apakah aku akan tahu bahwa aku punya seorang putra bernama Raffi? Apakah aku akan menghindari semua kesalahan yang membuatku kesepian hingga hari ini? Ketika mobil berhenti di depan gerbang rumah sakit Medistra, aku melihat bayangan dua orang itu, Rania dan Raffi, sedang berjalan keluar dari gerbang belakang. Anak itu berbicara sambil tertawa. Tangannya erat menggenggam tangan ibunya. Di tengah cahaya lampu jalan, aku mendengar suaranya dengan jelas. Mama bilang kalau orang menolong dengan ikhlas, Allah pasti kembalikan kebaikan itu. Aku menggenggam setir erat-erat, tenggorokanku tercekat. Seorang anak 10 tahun baru saja mengucapkan apa yang seumur hidup baru kusadari. Segala yang hilang dari kita akan dikembalikan, hanya dengan cara yang berbeda. Terkadang itu adalah mukjizat. Terkadang itu adalah pelajaran. Dan bagiku, mungkin Allah memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ada hal-hal yang kita pikir hanya ada di film, tapi kemudian terjadi di kehidupan nyata, pada saat yang paling tak terduga. Pagi itu, aku mengendarai mobil mengantar ibu ke daerah Tebet untuk berterima kasih kepada wanita dan anak laki-laki yang telah menyelamatkan nyawaku. Itu seharusnya hanya kunjungan sederhana, tindakan rasa syukur. Tapi tak kusangka, perjalanan itu adalah pengaturan takdir untuk menutup lingkaran karma yang telah terbuka lebih dari 30 tahun yang lalu. Aku masih ingat, ketika aku mengusulkan untuk bertemu Rania, ibu terdiam cukup lama. Beliau tidak menolak, tapi juga tidak menyetujui. Aku tahu ibu masih merasa ragu, masih merasa malu atas apa yang telah beliau lakukan. Aku hanya berkata pelan, "Aku tidak bisa membiarkan semuanya berhenti dalam keheningan, Bu. Ada kesalahan jika tidak dihadapi, akan mengikuti kita seumur hidup." Ibu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Maka, pagi itu kami duduk bersama di dalam mobil, dua jiwa yang membawa luka di hati, yang hanya bisa disembuhkan oleh sebuah pertemuan. Jakarta hari itu hujan ringan. Tetesan hujan yang tipis seperti benang jatuh di kaca mobil, membawa serta aliran pikiran yang kusut di kepalaku. Ibu masih melihat keluar jendela, tangannya erat memegang tasbih, sebuah kebiasaan yang beliau miliki sejak serangan stroke. Tak ada yang berbicara sepanjang perjalanan yang panjang itu. Baru setelah kami berbelok ke gang kecil tempat Rania tinggal, ibu bertanya perlahan, "Rumah dia benar-benar di sini?" Aku mengangguk. Sebuah rumah kontrakan tua, rumah-rumah yang berdekatan, anak-anak bermain di gang. Tidak mewah tapi terasa hangat dan nyata. Suasana yang telah kulupakan sejak menjadi seorang CEO. Pintu terbuka. Rania keluar masih sederhana seperti pertama kali aku bertemu dengannya di Yogyakarta. Kemeja biru, celana kain abu-abu, rambut diikat rendah. Di belakangnya, Raffi tersenyum, memegang payung kecil berwarna kuning. "Arman, ini ibumu?" "Ya, ibu ingin bertemu kalian berdua untuk berterima kasih." Ibuku masuk, langkahnya perlahan tapi pasti. Beliau berusaha mempertahankan ketenangan, tapi aku melihat jelas di matanya sebuah perasaan yang aneh. Campuran canggung dan penyesalan mendalam. Rumah itu kecil tapi rapi. Di dinding tergantung beberapa foto lama, sebuah sajadah terlipat rapi di sudut meja kecil. Saat Rania menuangkan teh, ibuku melirik ke atas, pandangannya tanpa sengaja terhenti pada foto hitam putih lama di atas rak buku. Foto itu membuatnya terpaku. Tangannya gemetar, cangkir teh di tangannya miring. "Pria di foto itu, siapa dia, Nak?" Rania menoleh, sedikit terkejut. "Itu ayah saya, Bapak Dewantara. Beliau meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu." Saat itu, aku melihat mata ibu melebar, bibirnya bergerak tapi tak bersuara. Beliau mundur selangkah, lalu terjatuh di kursi. "Astagfirullah, tidak mungkin." Aku panik, segera menopang ibu. "Bu, ada apa?" Ibu mencengkeram tanganku erat, menunjuk ke foto, suaranya bergetar. "Arman, pria di foto itu,
Dialah yang pernah menyelamatkan nyawa ibu di Yogyakarta tahun 1960. Aku terdiam kaku. Rania berdiri diam, tidak mengerti. Ibuku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita, suaranya bergetar, seolah setiap kata menyentuh memori yang telah terkunci selama lebih dari 30 tahun. Tahun itu, ibu masih muda, sedang bertugas di Yogyakarta. Suatu malam, dalam perjalanan pulang dari konferensi, ibu dirampok. Mereka merebut tas, mendorong ibu hingga terjatuh di jalanan. Ketika ibu mengira akan mati, seorang pria berlari mendekat, kurus, mengenakan kemeja yang basah kuyup karena hujan. Dia menerjang para perampok, melindungi ibu, dan tertimpa tusukan di bahunya. Ibu belum sempat menanyakan namanya. Dia hanya mengucapkan satu kalimat. Jika nanti nyonya punya anak, ajari mereka untuk tahu berterima kasih pada kehidupan. Suara beliau tercekat di akhir kalimat. Rania menutup mulutnya dengan tangan, air mata tumpah. Ayah saya pernah bercerita bahwa dia menyelamatkan seorang wanita yang dirampok, lalu tidak pernah bertemu lagi. Saya tidak menyangka itu adalah ibu. Segala sesuatu di sekitarku hening. Suara hujan di teras terasa semakin jauh, hanya tinggal kami bertiga. 3 manusia yang berdiri di antara kenyataan dan kenangan. Sebuah ikatan takdir yang dibuka oleh kebaikan hati seorang pria miskin, kini ditutup dengan air mata mereka yang masih hidup. Ibuku tak mampu menahan emosi, beliau bangkit dari kursi, berlutut di hadapan Rania. Ibu tak tahu. Ternyata anak dari orang yang pernah selamatkan ibu, kini ibu malah sakiti. Aku belum pernah melihat ibu melakukan hal itu. Berlutut di hadapan siapapun, apalagi di hadapan seorang wanita biasa yang pernah beliau anggap tidak pantas untuk keluargaku. Air mata beliau jatuh, bercampur dengan kerudung putihnya. Ibu minta maaf, nak, karena ketakutan ibu kehilangan akal. Karena ego, ibu memutus berkah yang Allah kirimkan. Rania terkejut, lalu ikut menangis. Dia berlutut, menopang ibuku agar berdiri, suaranya bergetar namun lembut. Jangan begini ibu, kita semua sudah terluka. Jika ayah masih hidup, dia juga akan memaafkan. Dia pernah berkata, siapa yang menolong karena Allah, tidak akan pernah mengharapkan balasan. Kalimat itu membuat ibuku menangis terisak. Beliau menggenggam tangan Rania erat-erat, seolah takut jika dilepaskan, semuanya akan menghilang. Aku berdiri di sana, dia menatap kedua wanita itu. Yang satu ibuku, yang satu wanita yang pernah kucintai, berpelukan di tengah rumah kecil, air mata mereka bercampur seperti hujan di luar. Dan aku menyadari mungkin ini adalah kali pertama dalam hidupku, ibuku benar-benar rendah hati. Tidak lagi Ibu Ratih, pengusaha wanita yang berkuasa, melainkan seorang manusia yang sedang belajar cara menundukkan kepala di hadapan ketulusan takdir. Aku melangkah keluar, menatap langit yang diselimuti hujan. Di depan rumah, Raffi sedang bermain dengan anak-anak di lingkungan itu. Ketika melihatku, ia berlari mendekat, senyumnya cerah. Om Arman, Mama bilang kalau orang jahat pun bisa berubah kalau hatinya diisi kebaikan. Aku membungkuk, mengusap kepala anak itu. Perasaan lega membanjiri dadaku, seolah semua dosa di hatiku telah terhapus. Sebab anak inilah entah bagaimana yang telah membantuku memahami bahwa terkadang keselamatan datang dari kemurnian jiwa yang belum pernah mengenal kebencian. Sore itu, ibuku dan Rania duduk bersama di meja sambil minum teh. Beliau menceritakan secara rinci tentang malam di Malioboro tahun 1990 dan bagaimana beliau membawa kalimat ayah Rania di hati selama lebih dari 30 tahun, meskipun belum pernah memahami makna sepenuhnya. Rania mendengarkan, air mata menetes, sementara aku hanya diam. Karena semua kata terasa kecil saat itu. Ketika kami meninggalkan rumah, ibu menggandeng tanganku, suaranya serak namun penuh kedamaian. Arman, kamu lihat, Allah tidak pernah salah menulis takdir. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa lapang di hati. Seolah satu pintu tertutup
dan pintu lain yang lebih terang, lebih luas, sedang terbuka di depan mata. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk menulis kembali segalanya. Bukan untuk menceritakan, melainkan untuk mengingat. Mengingat bahwa ada budi baik yang tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu untuk menuntun kita kembali ke tempat yang seharusnya. Dan di suatu tempat di hatiku, aku tahu lingkaran karma telah tertutup. Namun perjalanan hidupku, Rania, dan anak yang bernama Raffi masih memiliki jalan yang panjang untuk dilanjutkan. Orang bilang ada luka yang hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Tetapi setelah semua yang terjadi, aku menyadari, bukan waktu, melainkan kelapangan hati yang benar-benar bisa menyembuhkan hati manusia. 3 bulan setelah lingkaran karma tertutup, aku menjemput Rania dan Raffi bersama ibuku, Ibu Ratih, kembali ke Bandung. Rumah tua di tengah lembah Lembang, tempat aku dilahirkan, kini seolah ditiupkan kehidupan baru. Aku pernah meninggalkan tempat ini dengan ambisi menaklukkan dunia. Kini, aku kembali hanya dengan satu keinginan, hidup sebagai manusia seutuhnya. Hari kedatangan mereka, gerimis turun lembut, aroma melati menyebar di udara. Rania turun dari mobil, matanya memandang berkeliling, sedikit ragu. Raffi segera berlari ke halaman, berseru gembira melihat pohon sawo tua yang berbuah lebat. Sementara ibuku berdiri di teras, tersenyum pelan. Selamat datang di rumah kita. Beliau berkata kepada Rania, suaranya masih sedikit bergetar namun penuh ketulusan. Aku melihat setetes air mata jatuh di sudut mata Rania, lalu dia menunduk dan menjawab, terima kasih ibu. Saat itu, aku tahu, perjalanan penyembuhan kami telah benar-benar dimulai. 3 generasi hidup bersama di bawah atap itu. Hal yang tidak pernah kubayangkan. Pagi hari, suara Raffi membangunkan seluruh rumah dengan lantunan ayat suci yang jernih. Sore hari, aku bekerja dari jarak jauh, sementara Rania membantu ibu memasak, dan Raffi berlarian di kebun. Setiap malam, ketika udara Bandung menjadi dingin, kami duduk di teras minum teh, jahe, mendengarkan ibu bercerita tentang masa lalu. Namun, kedamaian tidak selalu mudah. Luka lama terkadang kembali menggerogoti. Aku ingat malam itu, setelah makan malam, Rania berbicara kepadaku dengan suara rendah, matanya menghindar. Arman, terkadang aku masih merasa takut kalau semua ini hanyalah mimpi. Aku terdiam. Takut akan apa, Rania? Takut suatu hari kamu akan pergi lagi seperti 10 tahun yang lalu. Aku pernah kehilangan semua kepercayaan, Arman, butuh bertahun-tahun untuk belajar bangkit. Aku diam untuk waktu yang lama. Aku tahu tidak ada kata maaf yang cukup untuk menghapus memori ditinggalkan. Hanya tindakan, hari demi hari, diam-diam dan jujur, yang akan membuatnya percaya lagi. Aku menggenggam tangannya, lembut. Kali ini, aku tidak akan kemana-mana. Jikapun harus pergi, aku akan membawa kamu dan anak kita. Rania tersenyum tipis, senyum yang bercampur air mata. Dalam cahaya lampu kuning, aku menyadari bahunya tidak lagi tegang. Meskipun masih ada bekas luka, setidaknya kami sudah mulai belajar untuk saling menyentuh tanpa takut sakit. Bagi Raffi, semuanya jauh lebih sederhana. Anak-anak punya cara sendiri untuk mencintai tanpa perlu alasan. Dia memanggilku ayah hanya setelah 2 minggu. Aku ingat pagi pertama Raffi berlari memelukku, suaranya riang. Ayah, hari ini aku akan mengajari ayah menanam bunga ya. Dia menarikku ke kebun, tempat di mana dulu ada rak bunga melati tua yang sudah lama layu. Raffi berkata, matanya bersinar. Mama bilang bunga melati adalah jenis yang tahu cara memaafkan. Meskipun diinjak, dia tetap menebarkan wanginya. Kami bersama-sama menggali tanah, menanam setiap bibit kecil. Tanah menempel di tangan, di baju, tapi aku tidak pernah merasa sebebas ini. Ketika Raffi menyiram, dia mendongak dan bertanya, Ayah, apakah bunga bisa mendengar doa? Aku tertawa kecil, mengusap kepala anakku. Jika kamu berdoa dengan hati, Allah akan mendengar dan bunga pun akan mekar. Dia tersenyum cerah, lalu melanjutkan menyiram, seolah sedang membersihkan masa laluku sendiri.
Sejak hari itu, setiap pagi ayah dan anak itu pergi ke kebun. Raffi menyiram bunga, sementara aku duduk mengawasi. Aroma melati semakin hari semakin pekat, seperti sebuah permintaan maaf yang hening yang menyebar di seluruh halaman. Sementara ibuku, beliau berubah lebih dari yang kukira. Beliau tidak lagi menjadi wanita berkuasa yang selalu mengendalikan segalanya seperti dulu. Setelah stroke, beliau memang lebih lemah, tetapi juga lebih lembut. Setiap malam beliau duduk di ruang tamu, merangkai tasbih dan berdoa. Suatu malam, aku berdiri di luar mendengar beliau berbisik, "Ya Allah, semoga dosa seorang ibu terhapus dengan doa anak-anak yang sabar." Aku berdiri kaku, beliau tidak tahu aku mendengarnya, dan mungkin aku juga tidak perlu mengatakan apa-apa. Sebab hanya dengan mendengar itu, aku tahu ibu benar-benar bertobat. Dan mungkin ketulusan itulah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kami. Meskipun hidup perlahan menjadi damai, di hatiku selalu ada dorongan. Aku ingin Raffi merasa dirinya dilahirkan dari cinta, bukan kesalahan. Aku mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk anakku. Setiap sore, aku mengantar Raffi ke sekolah, mendengarkan ceritanya tentang teman-teman, tentang pelajaran. Dia sering mengatakan hal-hal yang membuatku terdiam. "Ayah, aku senang sekali karena aku punya 3 orang untuk dicintai. Ayah, Mama, dan Ibu Ratih." Setiap kali mendengar anakku berkata demikian, hatiku terasa ringan. Ternyata, kebahagiaan terkadang tidak perlu dicari jauh. Itu hanyalah saat seorang anak menyebut namaku dengan kepercayaan mutlak. Suatu malam, ketika Bandung berkabut, Rania duduk di dekat jendela, menulis sesuatu di buku kecil. Aku mendekat, dia buru-buru menutupnya, tersenyum. Hanya beberapa baris diary saja. Aku tersenyum. "Kamu masih mempertahankan kebiasaan itu?" Ya, itu membantuku mengingat bahwa meskipun hidup memiliki banyak retakan, selalu ada ruang bagi cahaya untuk masuk. Aku tidak bertanya lebih jauh. Tapi keesokan paginya, ketika Rania lupa meninggalkan buku itu di meja, aku tanpa sengaja melihat baris terakhir yang dia tulis. "Aku pernah kehilangan iman pada laki-laki, tapi seorang anak telah mengajarkan padaku bahwa mukjizat itu nyata. Dan mungkin Allah mengirim mereka kembali agar aku belajar untuk percaya sekali lagi." Aku menutup halaman buku itu, hatiku menghangat. Mukjizat yang dia sebutkan, aku tahu persis bagaimana bentuknya. Seorang anak laki-laki dengan mata bersinar seperti fajar, dan seorang ibu yang memaafkan seperti bumi setelah hujan. Sore itu, Raffi menarikku ke halaman, rak bunga melati baru saja mekar putih bersih. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Ayah, wangi bunga ini seperti bau bahagia." Aku tertawa. Bau bahagia itu seperti apa? Seperti bau orang yang dicintai. Jawaban itu membuatku terdiam. Anak 10 tahun itu mengerti lebih banyak daripada diriku, yang pernah berpikir bahwa kebahagiaan hanya diukur dengan kesuksesan dan kedudukan. Aku menatap rak bunga, aroma melati menyebar di angin, dalam hati aku berpikir, mungkinkah di tempat ini, di antara tawa anakku, di antara doa ibuku, di antara tatapan wanita yang kucintai, aku telah benar-benar disembuhkan? Namun hidup tidak berhenti pada saat-saat damai. Tepat ketika aku berpikir semua kesedihan telah terbasuh, sebuah kejadian tak terduga datang. Hal yang membuatku mengerti bahwa iman hanya benar-benar diuji ketika kita menghadapi kehilangan sekali lagi. Ada saat-saat dalam hidup yang membuat kita mengerti bahwa kehilangan tidak datang untuk menghukum, melainkan untuk menuntun kita kembali kepada apa yang pernah kita hilangkan. Dan malam Idul Fitri tahun itu, di bawah sinar bulan purnama yang menyelimuti halaman rumah di Bandung, aku tahu, hal yang pernah hilang dariku adalah iman, kepercayaan. Sore sebelum Idul Fitri, Bandung dipenuhi aroma dupa dan suara anak-anak mengaji yang bergema di seluruh lingkungan. Angin dingin dari dataran tinggi bertiup melalui semak melati di depan halaman, membuat aroma bunga menyatu dalam setiap napas. Rania sedang menata nampan kue onde-onde di meja, Raffi berlarian di halaman, tertawa riang.
Ibuku, Ibu Ratih, duduk di kursi kayu, merangkai tasbih, matanya damai. Aku berdiri di sana, diam menatap mereka bertiga. Dalam cahaya senja, semuanya menjadi terlalu sempurna, sampai aku takut jika aku berkedip, itu akan menghilang seperti mimpi. Malam ini, aku telah menyiapkan sesuatu, bukan janji yang jauh, melainkan sebuah keputusan yang utuh. Ketika bulan naik tinggi, halaman rumah terang benderang seolah ditaburi perak. Rania keluar ke teras, jilbab putihnya memantulkan cahaya bulan, lembut dan rendah hati. Raffi berlari memegang tangan ibunya. Suaranya penuh semangat. "Mama, ayah bilang ada hadiah untuk mama." Dia menoleh ke arahku, terkejut. "Hadiah apa, Arman? Kita sudah punya terlalu banyak, kan?" Aku tersenyum melangkah ke tengah halaman, detak jantungku terasa jelas hingga terasa sakit. "Rania, kamu ingat hari kita bertemu lagi di rumah sakit? Saat itu, aku tidak punya apa-apa selain tubuh yang lemah dan hati yang penuh ketakutan. Aku pikir aku telah kehilangan segalanya, perusahaan, kesehatan, kehormatan, iman. Tapi tepat pada saat itu, Allah mengirimkan padaku mukjizat, yaitu kamu dan Raffi." Rania menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Aku berlutut dengan satu kaki di lantai ubin, di tanganku memegang cincin perak yang kupesan khusus, terukir 2 kata. Iman, kepercayaan, dan syukur. Rasa terima kasih. Aku pernah memiliki segalanya, tapi hanya ketika kehilangan semuanya, aku baru menemukan hal yang paling penting, iman dan kasih sayang. Oleh karena itu, Rania, maukah kamu menemaniku menjalani sisa perjalanan ini? Bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai teman hidup, seorang istri, bagian dari keluarga ini? Udara seolah berhenti. Suara serangga hening, hanya ada detak jantungku dan cahaya bulan yang bersinar terang di atas. Rania mengangkat tangan menutupi mulutnya, air mata mengalir deras. Raffi memegang tangan ibunya, berkata pelan, "Mama, kurasa Allah pasti ingin Mama bilang ya." Seluruh keluarga tertawa dalam tangis. Rania mengangguk, berkata pelan, "Ya Arman, saya bersedia." Tepat pada saat itu, ibuku bangkit. Beliau melangkah perlahan, di tangannya memegang sebuah kotak kayu kecil. Beliau membukanya, di dalamnya terdapat sebuah gelang perak yang sudah agak kusam, tua tapi masih berkilauan. "Rania," suara ibu tercekat, "gelang ini pernah milik ibu. Malam tahun 1990, ketika ayahmu menyelamatkan nyawa ibu di Yogyakarta, ibu mengenakannya. Hari itu, ibu berjanji pada beliau bahwa, jika ada kesempatan, ibu akan memberikan kembali gelang ini kepada orang yang pantas, orang yang tahu berterima kasih pada kehidupan, seperti yang beliau pesankan." Beliau mendekat, dengan lembut memasangkan gelang itu ke tangan Rania. "Gelang ini dulunya adalah budi baik, kini adalah berkah. Terima kasih, Nak, karena telah mengajari ibu apa artinya memaafkan." Rania memeluk ibu, keduanya menangis bersama. Pemandangan itu membuatku harus berbalik, karena aku tidak bisa menahan air mata. Pernikahan kami berlangsung sederhana malam itu juga. Tidak ada panggung, tidak ada dekorasi bunga yang meriah, hanya cahaya lampu minyak yang kuning hangat, lantunan ayat suci yang lembut, dan aroma melati yang semerbak di angin. Raffi diberi tugas istimewa, mengantarkan cincin kawin. Anak itu serius hingga terlihat lucu, kedua tangannya mengangkat kotak cincin, berjalan perlahan. "Ayah, pegang yang erat ya, aku takut jatuh." Semua orang tertawa. Aku membungkuk, Raffi meletakkan cincin itu di tanganku, matanya bersinar seperti bintang. Aku ingin nanti juga punya cinta seperti ayah dan mama. Aku tak tertahankan, memeluk anakku erat-erat. "Ketika kamu tahu mencintai dengan iman dan rasa syukur, kamu akan selalu memiliki cinta yang paling indah. Nak." Ketika Rania mengucapkan "saya bersedia", panggilan ayah dari Raffi yang terdengar di belakangku membuatku menangis. Aku belum pernah mendengar kata yang begitu suci. Satu panggilan
yang telah kutunggu 10 tahun untuk mendengarnya dengan segenap hati. Setelah upacara pernikahan, ibuku duduk di teras, cahaya lampu minyak menyorot wajah beliau. Beliau menatap kami tersenyum damai. Allah telah memberi kita 3 mukjizat dalam satu hidup, kata beliau perlahan. Pria yang menyelamatkan ibu, putra yang belajar bersyukur, dan cucu yang mengajari kita apa artinya sabar. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Bu, aku pernah berpikir takdir adalah hukuman. Tapi sekarang aku mengerti, itu adalah kesempatan untuk kita mencintai lagi, dengan cara yang lebih benar. Beliau mengangguk. Benar Arman, terkadang Allah membuat kita kehilangan hanya untuk belajar menghargai ketika menemukan kembali. Malam itu, seluruh keluarga kami berdoa bersama menjelang Idul Fitri. Aroma dupa menyebar di seluruh rumah, cahaya bulan menutupi lapisan perak di rak bunga melati yang putih bersih. Rania meletakkan tangannya di tanganku, Raffi bersandar di bahu ibunya. Sementara ibuku melantunkan doa perlahan, suaranya seolah menyatu dengan angin. Aku menutup mata, merasakan napas ketiga orang di sampingku. Semuanya terasa begitu damai, seolah seluruh alam semesta juga tersenyum. Dan aku tahu semua kehilangan telah disembuhkan. Larut malam, ketika semua orang sudah tidur, aku duduk sendirian di teras. Cahaya bulan masih terang, rak bunga melati bergetar perlahan tertiup angin. Aku mendengar langkah kaki kecil di belakangku. Itu Raffi. Dia duduk di sampingku, suaranya mengantuk. Ayah, boleh aku bercerita? Boleh, ceritalah. Dia tersenyum, berbicara perlahan seolah sedang membaca apa yang telah dihafal. Aku tidak punya sihir, aku hanya melakukan hal yang benar. Tapi mungkin hal yang benar itulah yang berubah menjadi mukjizat. Aku menoleh menatap anakku, mengusap kepalanya pelan. Kamu benar, nak. Mukjizat tidak datang dari tangan, tapi dari hati yang tahu cara beriman dan mencintai. Anak itu mengangguk, lalu bersandar di bahuku dan tertidur. Angin malam membawa aroma melati ke seluruh halaman. Di langit, cahaya bulan seperti senyum ayah Rania. Orang yang telah memulai seluruh lingkaran karma ini dengan satu tindakan kebaikan sederhana. Aku mendongak perlahan, berbisik di angin. Terima kasih Bapak Dewantara, karena telah menyelamatkan ibu kami dahulu. Berkat budi baik Bapak, hari ini aku bisa menjalani hidup seutuhnya, tahu cara mencintai, beriman, dan bersyukur. Ketika aku menggendong Raffi masuk ke dalam rumah, Rania membuka mata menatapku, tersenyum. Kamu berbicara dengan siapa di luar sana? Dengan ayahmu, dan dengan diriku sendiri. Apa yang kamu katakan? Bahwa akhirnya aku mengerti, mukjizat yang sesungguhnya bukanlah diselamatkan, melainkan diizinkan hidup untuk mencintai kembali dengan hati yang telah belajar beriman. Dia terdiam, lalu berbisik pelan. Amin. Cahaya bulan menyinari melalui bingkai jendela, menyentuh wajah Rania dan Raffi, rak bunga melati di luar mekar putih bersih, aromanya perlahan masuk, seperti doa yang dijawab. Dan aku tahu, malam ini, di tengah dunia yang luas ini, aku telah menemukan mukjizatku sendiri, mukjizat yang bernama iman, kepercayaan.